Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya di rumah? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak bapak sekalian, hari ini bapak akan memberikan materi tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Kali ini bapak akan menjelaskan tentang dinamika penduduk Asia. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari anak-anak bapak kita sama-sama berdoa sembari menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak bapak, mari kita simak penjelasan pertama tentang dinamika penduduk Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bapak sekalian, mari kita lanjutkan sekarang yang C, dinamika penduduk benua-benua di dunia. Perubahan penduduk terjadi karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, perpindahan penduduk atau migrasi. Dinamika penduduk yaitu perubahan keadaan penduduk. Perubahan komposisi penduduk seperti budaya, etnik, dan agama juga menunjukkan dinamika penduduk. Anak-anak sekalian, yang pertama kita lanjutkan dinamika penduduk Asia. Berdasarkan data World Population Datasheet atau WPDS, tahun 2005 jumlah penduduk Asia mencapai 3.921 juta jiwa. Jumlah tersebut bertambah menjadi 4.397 juta pada tahun 2015. Ini berarti penduduk Asia bertambah sebesar 476 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Jadi cukup besar tuh anak-anak. Negara di Asia dengan penduduk terbesar di dunia seperti Cina, India, dan Indonesia. Jadi untuk Indonesia kita menempati ranking ketiga. Sedangkan di dunia kita menempati ranking yang keempat. Wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk tinggi terlihat di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Anak bapak perhatikan, ini peta kepadatan penduduk di Asia. Kita perbesar anak-anak. Ya, ini dia. Oke, amati anak-anak. Oke, kalau udah kita lanjutkan. Kita lihat komposisi penduduk berdasarkan usia. Penduduk di Asia itu 25% di bawah usia 15 tahun, 8% berusia 65 tahun ke atas, sedangkan usia 15 sampai 65 tahun itu sebesar 67%. Ini berarti sebagian besar penduduk Asia tergolong usia produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk berusia antara 15 sampai 65 tahun. Itu menurut WPDS atau World Population Datasheet tahun 2015. Laju pertumbuhan penduduk Asia mencapai 1,5% per tahun. Persebaran dan pertumbuhan penduduknya tidak merata di setiap kawasan. Contoh, Yaman, Suriah, Arab Saudi, Laos, dan Yordania merupakan negara-negara dengan pertumbuhan tinggi, yaitu di atas 2,5%. Penduduk Asia memiliki kualitas yang dapat dilihat dengan menggunakan ukuran Human Development Index atau HDI atau Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Human Development Index merupakan gabungan dari indikator. Yang pertama angka harapan hidup sejak lahir atau life expectancy at birth. Yang kedua pendidikan. Yang ketiga adalah pendapatan per kapita. Jadi HDI, indikatornya ada 3, angka harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Suatu negara memiliki skor HDI yang tinggi, maka menunjukkan angka harapan hidup yang lebih panjang. Lama pendidikan lebih lama, rata-rata pendidikannya tinggi, dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina, dan Arab Saudi, Saudi Arabia, masuk kelompok dengan kualitas penduduk atau HDI yang sangat tinggi. Sedangkan untuk Indonesia termasuk kategori sedang. Nepal untuk kategori rendah. Nah, jadi untuk Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina, Arab Saudi itu HDI-nya sangat tinggi. Artinya negaranya makmur, sejahtera. Indonesia kelompok sedang, sedangkan Nepal kelompok rendah. Nah, ini keadaan kualitas
penduduk dunia, peta keadaan kualitas penduduk dunia. Matina. Oke, kalau udah kita lanjutkan. Penduduk di benua Asia terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Asia Utara dan Asia Tengah mayoritas ras Kaukasoid atau ras Europoid. Yang B, Asia Timur dan Asia Tenggara sebagian besar ras Mongoloid. C, Asia Selatan bagian tengah didominasi ras Kaukasoid. D, Asia Selatan bagian selatan didominasi ras Negroid, misalnya suku bangsa Dravida di India Selatan dan Sri Lanka. E, Asia Barat atau Timur Tengah sebagian besar khususnya negara-negara di semenanjung Arab, Yaman, Oman didominasi oleh ras Negroid. F, Asia Kecil, Asia Barat atau Timur Tengah bagian utara didominasi oleh ras Kaukasoid atau Eropoid dan ras Negroid. Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia seperti Hindu, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan Yahudi atau Judaisme. Nah, ini dia. Oke, sudah. Benua Asia juga memiliki banyak bahasa. Di Indonesia terdapat 600 bahasa asli atau daerah. Filipina terdapat 100 bahasa daerah dan 1683 bahasa asli atau daerah di India. Nah, ini peta persebaran bahasa di Asia. Nah, kita lanjutkan. Keragaman dan kekayaan budaya seperti karya seni, literatur dan musik, porselen, keramik, kaligrafi, lukisan, peralatan dari gelas dan metal, tekstil, dan arsitektur. Itulah contoh keragaman dan kekayaan budaya. Demikian anak-anak tentang dinamika penduduk di benua. Yang pertama kita pelajari kali ini yaitu dinamika penduduk Asia. Demikian pembelajarannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.